Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Saira dengan NIM 2413121 dari Prodi Sistem Informasi SI 24A, di mana pada video ini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Odo CRM yang ditaruhkan pada PT Anur Jamaah Haji. Nah, di mana PT Anur Jamaah Haji merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan konsultasi dan pendaftaran haji. Perusahaan ini berfokus pada pengelolaan calon jemaah serta pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan program haji. Untuk mendukung proses pelayanan tersebut, perusahaan memanfaatkan Odo CRM sebagai sistem customer relationship management dan yang membantu dalam mengelola data calon jemaah, memantau peluang layanan, melakukan tindakan lanjutan serta mendukung pengambilan keputusan melalui laporan yang tersedia. Nah, pada demonstrasi ini saya akan menunjukkan bagaimana Odo CRM digunakan dalam mengelola calon jamaah pada PT Daftar Jamaah Haji. Jangan lupa like and subscribe. Nonton sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi, di mana pada tahap ini sebelumnya itu saya sudah bikin akun di sini. Lihat akun saya. Nah, sebelumnya kita pilih aplikasi. Nah, di sini kita pilih CRM. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita klik mulai sekarang gratis. Nah, sebelum itu, ini kenapa langsung ada nama saya ini? Karena itu terkait dengan email yang saya masukkan tadi. Nah, di sini saya masukkan nama PT saya. Tapi sebelum itu sudah bikin ini, dimana PT saya itu PT Anur Daftar Jamaah Haji, dimana untuk odonya itu ada PT Anur Daftar Jamaah Haji 4. Nah, kita masukkan, lengkapi dulu apa yang perlu diisi di sini. Setelah itu kita klik mulai sekarang. Nah, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Odo. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak pilihan-pilihan. Ada diskusi, kalender, kontak, CRM, dashboard, aplikasi, dan pengaturan. Nah, kita masuk ke CRM. Gimana kita bikin baik, dimana kita bikin opportunity baru, di mana sebelum itu saya isi dulu sebentar Sumiati. Dan di sini, nah saya isi jumlahnya itu sekitar 55 juta. Nah, di sini saya klik tambah. Tapi sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kalau saya masukkan sebesar 55 juta, dan ternyata 55 juta itu merupakan suatu hal yang berpotensi perusahaan tersebut mendapatkan pendapatan sebesar 55 juta apabila opportunity tersebut berhasil. Nah, ini saya klik tambah. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini pertama saya akan jelaskan probabilitas, di mana probabilitas menunjukkan tingkat kemungkinan berhasil suatu opportunity. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar juga peluang calon jamaah untuk menjadi pelanggan. Di mana di sini juga ada penjual. Penjual ini yang bertanggung jawab dengan calon jamaah haji. Nah, dia akan menangani calon jamaah haji. Nah, kalau itu ada perkiraan penutup, di mana saya isi di sini tanggal 2 Juni 2026. Di mana ini juga membantu perusahaan juga melakukan perencanaan pemantauan target layanannya. Nah, sebenarnya itu ada label. Label ini mana digunakan untuk mengelompokkan opportunity berdasarkan kategori layanan. Saya ini masukkan Haji Plus. Nah, di sini ini termasuk Haji Plus. Nah, di mana ini juga membantu perusahaan dalam mengelompokkan pelayanan berdasarkan jenis lainnya tadi. Nah, setelah itu saya tambahkan catatan. Catatannya itu seperti kayak begini. Saya tambahkan catatannya itu jadwal konsultasi telah ditentukan. Nah, kita
kita kirim pesan. Nah, selain itu ada juga info tambahan. Info tambahan ini kayak media sosial. Kita pilih sosial media, kita kirim pesannya. Nah, di mana catatan sama info tambahan itu membantu perusahaan mengetahui apa sih kekurangan dan juga keinginan dan juga kemauan dari jamaah haji tersebut. Nah, dengan adanya itu dapat juga mempermudah suatu perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapannya. Di mana pertama itu kita masuk ke tahapan proposisi. Nah, kan sudah kita masuk di tahapan baru. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proposisi. Tahapan proposisi ini dapat kita jelaskan bahwa tahapan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan informasi mengenai layanan, biaya, fasilitas maupun paket yang tersedia kepada calon jamaah, sehingga calon jamaah itu dapat mempertimbangkan penawarannya tersebut. Nah, tahapan ini sangat juga membantu sebuah perusahaan. Selanjutnya, tahapan berkualifikasi. Tahapan berkualifikasi ini menunjukkan bahwa calon jamaah telah menunjukkan ketertarikannya terhadap layanan yang ditawarkan dan memiliki potensi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, tahapan ini juga membantu perusahaan mengidentifikasi peluang yang lebih potensial dibanding dengan peluang lain. Nah, selanjutnya itu ada tahapan berhasil. Tahapan berhasil ini, apabila calon jamaah itu memutuskan untuk menggunakan layanan PT Anur Daftar Jamaah Haji, maka opportunity dipindahkan ke tahapan berhasil. Tahapan berhasil ini juga menunjukkan bahwa peluang telah berhasil dikonversi menjadi pelanggan yang tetap, sehingga proses pemasaran ini dapat dianggap sukses. Nah, di sini tadi ada tombol berhasil dan gagal. Kalau kita klik berhasil, ini akan bergeser ke tahapan berhasil. Tapi saya salpok dengan di sini. Ternyata ada juga tahapan gagal. Kenapa dikatakan dengan tahapan gagal? Nah, jika jamaah haji itu tiba-tiba tidak mau lanjut untuk daftar haji, mengganggu, atau ada alasan lain untuk tiba-tiba berhenti, atau contohnya kayak gini, terlalu mahal. Klik ini terlalu mahal. Alasannya itu terlalu mahal. Nah, ini ada muncul peluang yang gagal itu komentarnya itu karena terlalu mahal. Nah, di sini muncullah gagal. Dan di sini ada tombol pulihkan. Nah, sewaktu-waktu jamaah ini mau kembali dengan daftar kembali karena ada sesuatu yang tiba-tiba mau kembali dan bisa dipulihkan. Kita klik saja ini, kita klik berhasil, ya alhamdulillah berhasil kembali dengan pendaftarannya. Nah, ini tadi. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke tahapan terakhir, di mana tahapan terakhirnya itu ada laporan. Nah, di mana di sini laporan ini digunakan untuk melihat perkembangan peluang yang sedang diproses maupun yang telah berhasil menjadi pelanggan. Nah, laporan itu membantu perusahaan dalam memantau kinerja pemasaran dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Nih. Nah, jika berhasil, probabilitasnya akan menjadi 100%. Begitu, teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan tadi, Odo CRM membantu PT Anur Daftar Jamaah Haji dalam mengelola calon jamaah, mencatat peluang layanan, memantau perkembangan pelanggan melalui pipeline, dan menyimpan riwayat komunikasi, menjadwalkan aktivitas, serta menghasilkan laporan yang mendukung pelayanan yang lebih efektif dan terorganisir. Nah, sekian demonstrasi penggunaan Odo CRM pada PT Anur Daftar Jamaah Haji. Jika ada salahnya, mohon dimaafkan jika sebenarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih karena dapat membantu pengetahuan saya mengenal ternyata CRM ini dalam mengimplementasikan Odo itu dapat membantu dan memudahkan suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.